Oi oi para Gibahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi sama saya Rohman, The Warrior of Life, yang tentunya akan menghibur kalian di rumah sejenak. Kali ini saya akan menggibahkan sebuah film yang berjudul Dunkirk, yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Christopher Nolan. Kalau kalian nggak tahu ya, dia itu sutradara dari film Dark Knight gitu, atau Batman, yang membuat para ibu-ibu di rumah diam sejenak gibahin tetangga. Film ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata Perang Dunia Kedua, yaitu mengenai Operasi Dinamo, yang mana itu adalah misi penyelamatan 400.000 tentara sekutu yang berasal dari 4 negara yang berbeda, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, dan Belgia. Ratusan ribu tentara tersudut dan terdampar di sebuah pantai di kawasan Dunkirk, Prancis. Mereka terkepung dan dipojokkan oleh tentara Jerman yang terus membombardir sana-sini. Film ini sendiri akan dikisahkan 3 sudut pandang yang berbeda ya, yaitu the mall, the sea, the air. Ketiga bagian ini akan mengambil waktu yang berbeda sehingga membuat kalian ini pusing gitu. Tapi di sini tenang saja. Di sini saya sudah merangkum secara rinci agar kalian bisa mengerti ya. Disarankan untuk kalian karena konten ini bersifat full spoiler, jadi nonton dulu ya film aslinya, dan kita langsung ke alur ceritanya ya. Siapkan Magnum Sabat, so jangan lupa kopinya, cok. The Mall. Di awal cerita kita diperlihatkan 6 tentara yang sedang berjalan, dan di sana banyak kertas yang berterbangan. Ketika salah satu mengambil kertas tersebut bertulisan menyerah kepada pasukan Jerman. Menyerah artinya hidup. Lalu tiba-tiba mereka ditembaki oleh pasukan musuh, dan hanya tersisa satu yang masih hidup. Dia bernama Tommy. Lalu Tommy bertemu dengan pasukan sekutu, di mana mereka sudah siap siaga, dan Tommy pun disuruhnya ke pantai. Setibanya di sana, dia melihat para pasukan yang sedang menunggu untuk dievakuasi. Di sini Tommy ingin boker sejenak. Aduh, di sisi pantai lagi. Kalau kita mah ya jangankan di sisi pantai, di paceringannya nggak ada penghalangnya juga udah malu cocot. Dan ketika saat mau boker, Tommy bertemu dengan pria yang bernama Gibson, yang sedang mengubur mayat tentara Inggris yang tewas. Gibson adalah tentara Perancis. Biasa nih, ada udang di balik batu dari semua itu. Yang mana Gibson ingin mengenakan seragam tentara Inggris. Untuk apa? Ya, nanti akan terjawab. Lalu mereka pergi ke barisan untuk mengantri menaiki kapal. Di saat itu juga tiba-tiba datang pasukan Jerman yang menghujani mereka dengan bom melalui udara, hingga menewaskan beberapa tentara dan banyak yang terluka. Tommy dan Gibson yang selamat dari peristiwa tersebut, mereka membantu tentara yang terluka menggunakan tanggul menuju kapal tentara Inggris yang akan segera berlayar. Di sana ada tentara Perancis yang ingin ikut menaiki kapal, tapi mereka dicegah oleh tentara Inggris karena yang boleh menaiki kapal hanya tentara Inggris saja. Nah, tujuan si Gibson ini mengenakan pakaian tentara Inggris ini yaitu agar cepat-cepat dievakuasi karena kapal tentara Perancis tak kunjung tiba. Setibanya di kapal Inggris, mereka lalu disuruh turun karena kapal sudah penuh. Tetapi Gibson menyuruh Tommy untuk menyelinap di bawah tanggul. Saat itu juga datang pasukan udara Jerman. Mereka juga membombardir tanggul dan juga mengenai kapal Inggris dan mengakibatkan kapal itu hancur. Untungnya, insiden tenggelamnya kapal tersebut masih banyak yang selamat. Di sana Tommy dan Gibson menyelamatkan seorang pria yang jatuh dari kapal. Itu dia bernama Alex, gak pakai Kelex. Lalu Komandan Barter pun memerintahkan mereka untuk naik ke tanggul dan mencarikan kapal lain. Alhasil mereka berhasil dievakuasi menggunakan kapal kecil dan kemudian menaiki kapal yang lebih besar yang terdapat makanan dan minuman juga. Tetapi di sana Gibson tidak mau masuk ke geledah kapal. Dia memilih tetap berada di luar kapal, yang dimana udara di luar itu sangatlah dingin ya. Tetapi insting seorang Gibson benar-benar menyelamatkan teman-temannya, dan benar saja kapal itu ditembaki oleh torpedo musuh, lalu membuat kapal itu hancur dan mulai tenggelam. Semua orang yang anjing motor ganeng anjing. Semua tentara yang ada di dalam pun terjebak.
Air yang mulai masuk. Tapi untungnya Gibson yang berada di luar pun lalu bergegas menyelamatkan teman-temannya. Lalu Tommy dan Alex berusaha naik ke sekoci yang mana sudah ada Gibson di sana. Tetapi karena sekoci sudah penuh dan bahkan kadang terbalik ya, mereka tidak dibolehkan naik. Para tentara yang selamat pun kembali ke pantai Dunkirk untuk menunggu tumpangan selanjutnya. Dan juga diikuti oleh Tommy dan Alex yang mengikuti di belakangnya, yang ditarik oleh sekoci menuju pantai. Keesokan harinya, Tommy, Gibson, dan Alex yang sudah kembali ke pantai, mereka lalu menunggu kapal lain tiba. Di sana mereka hanya bisa ngahulta ya, ngahulang tarik, dan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan menurut saya ya. Yang dimana terlihat para tentara memilih mengakhiri hidupnya dengan memasuki ombak yang besar. Mungkin mereka tersiksa oleh keadaan ya yang memaksa mereka untuk kembali ke pantai dan tak kunjung diselamatkan. Beberapa tentara Rail Engineers yang sedang membuat dermaga menggunakan truk untuk menghadapi air pasang. Mereka mengetahui air yang berubah itu karena jasad-jasad tentara yang tadi yang meninggal kembali ke bibir pantai. Tommy, Alex, dan Gibson melihat tentara Highland Inggris yang hendak berjalan ke kapal terdampar, lalu mereka mengikutinya. Kemungkinan akan kembali lagi terapung jika air sudah pasang. Lalu, scene berpindah ke Komandan Bolton dan Kolonel Winan yang sedang berbicara. Komandan Bolton memberitahu bahwa kerajaan Inggris meminta bantuan kepada warga yang mempunyai kapal untuk membantu evakuasi di Dunkirk. Kembali lagi ke pasukan Highland bersama Tommy dan teman-temannya. Setibanya di kapal, ternyata kapal itu kosong tanpa awak, yang kemungkinan mereka sudah pergi karena berada di wilayah musuh. Tanpa pikir panjang, mereka lalu masuk ke dalam kapal tersebut sambil menunggu air pasang. Setelah menunggu beberapa lama, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berada tepat di atas kapal. Tetapi, mereka berhasil menangkap orang tersebut, dan ternyata dia adalah seorang pedagang sekaligus pemilik kapal yang berasal dari Belanda. Dia datang untuk membantu evakuasi, tapi tiba-tiba kapal mereka ditembaki oleh musuh. Akibatnya, kapal mereka berlubang dan mereka semua panik. Secara bersamaan, air laut sudah pasang. Itu membuat air masuk ke dalam kapal. Kemudian, salah satu tentara dengan beraninya, dia mencoba menyumbatnya, akan tetapi dia malah kena sial. Dia malah tertembak di bagian mata. Alhasil, itu membuat musuh mengetahui bahwa di dalam kapal ada orang. Musuh terus menembaki kapal dan membuat lubang semakin banyak, hingga air masuk dengan sangat cepat. Air itu mengakibatkan kapal tak bisa mengapung dan harus mengurangi beban. Karena panik, si Alex memaksa Gibson untuk keluar dari kapal, tapi Gibson menolaknya. Alex mengira bahwa dia adalah mata-mata Jerman karena selama ini ia hanya diam saja. Gimana mau percaya si Gibson juga? Bangetnya anjing juga Perancis, cot ah. Karena terpojok di situ, Gibson mengaku dirinya adalah tentara Perancis. Mereka semua memaksa Gibson untuk keluar dari kapal, kecuali Tommy. Dia berusaha meyakinkan mereka bahwa semua itu tidak benar, tetapi itu hanya sia-sia. Setelah perdebatan yang cukup panjang, secara tiba-tiba kapal mereka mendapat keseimbangan lalu mengapung. Tetapi naasnya, musuh terus menembaki kapal itu hingga membuat lubang yang sangat banyak, sehingga mustahil jika mereka menutupinya. Lalu mereka memilih untuk meninggalkan kapal, dan disinilah perjalanan Gibson berakhir. Dia terjebak di kapal dan tak terselamatkan. Kualat ya, matakna tong sok loba ngabohong geura. Cot! Scene memperlihatkan laki-laki yang sedang berlari ke dermaga. Dia bernama Josh. Dia menemui Om Dawson dan anaknya Peter. Di sini Om Dawson diberi waktu 1 jam untuk mengosongkan barang dan membawa rompi penyelamat, karena kapalnya akan diambil alih oleh Angkatan Laut. Lalu pergi ke Dunkirk untuk membantu evakuasi tentara yang terjebak di sana. Tetapi Om Dawson menolak. Dia meminta Josh untuk melepas talinya. Josh tanpa berpikir panjang, dia lalu naik ke kapal tanpa tahu tujuan mereka, yaitu ke Medan Perang atau perang. Josh mengira mereka akan ke Perancis. Disinilah bodohnya si Josh. Ya, nanti akan terungkap kok bodohnya, sabar ya. Ketika mereka berada di lautan lepas, mereka melihat ada pesawat tempur milik Inggris.
dan mereka juga menemukan seorang tentara yang berada di kapal tempur yang terbalik. Lalu Peter menyelamatkannya dengan memberikan tali. Alhasil, tentara itu selamat dan pria ini terlihat ketakutan saat berada di atas kapal. Setelah perjalanan yang cukup jauh, tiba-tiba mereka melihat sekumpulan asap yang berada tepat di pantai Dunkirk. Setelah pria ini mengetahui bahwa tujuan mereka ke medan perang, lalu pria ini menyuruh putar balik kapalnya. Tetapi Om Dawson menolak, lalu terjadilah perkelahian yang mengakibatkan kepala si Josh luka parah akibat jatuh dari geledah kapal. Dan nyawa Josh pun tak terselamatkan. Coba kalau diem di rumah, ngopi aja di jet dulu, nggak bakalan kayak gini kan, dong. Aduh. Karena kejadian itu, pria ini tersadar dan mengikuti Om Dawson ke Dunkirk. Bagong nggak harus ada yang terbunuh dulu, si anjing baru sadar. Scene diperlihatkan pesawat Spitfire milik Inggris, yaitu Fortress 1 yang dipiloti oleh Farir, Fortress 2 dipiloti oleh Collins, dan Fortress 3 oleh sang komandan. Mereka bertemu pesawat Jerman. Pesawat pertama musuh berhasil dijatuhkan, dan sayangnya Fortress 3 juga harus jatuh tertembak. Setelah mereka tahu bahwa sang kapten terjatuh, dengan insting seorang pilot, Farir dan Collins memutuskan terbang ke yang lebih tinggi agar tidak bertemu pasukan musuh. Walau itu juga akan menguras bahan bakar mereka. Lalu mereka pergi ke Dunkirk, dan ternyata mereka menemukan jet tempur musuh yang kedua, di mana pesawat itu akan melakukan pengeboman lagi ke pesawat tempur Inggris. Tetapi berhasil ditembak jatuh oleh... tapi naasnya Collins juga tertembak dan terjatuh dan terpaksa mendarat di tengah laut. Di bagian ini ya semua plot bertemu yang 1-2 tadi. Jadi saat Collins mencoba keluar dari pesawat, sialnya kanopi atau pintu pesawatnya macet dan untungnya ada Peter dan Dawson yang berhasil menyelamatkannya. Beralih ke Tommy dan Alex, mereka berhasil keluar dari kapal tenggelam tadi, berusaha menuju kapal yang lebih besar, tapi bagongnya kapal itu dibom oleh pesawat musuh yang mengakibatkan kapalnya tenggelam. Jangankan mereka mengupdate status WA, pengen duduk sambil sebat aja pasti modar, tahu? Cot. Ternyata kapal itu pengangkut minyak dan akan segera meledak. Tetapi untungnya kapal Dawson tiba dan berhasil menyelamatkan Tommy, Alex, dan lain-lainnya. Setelah dievakuasi berjalan lancar, tiba-tiba ada pesawat musuh yang akan menjatuhkan bom. Di sini nih yang buat saya takut ya. Tetapi pesawat itu berhasil ditembak jatuh oleh Farir. Farir yang kehabisan bahan bakar pun mendaratkan pesawatnya di kawasan musuh hingga dia tertangkap. Di lain tempat, Tommy dan Alex beserta tentara Inggris, mereka menaiki kereta untuk pulang. Kemudian, film pun mamat. Menurut saya ya, film ini ketika saya menonton, kayak berasa ikut ke medan perang gitu, cok. Dimana alur musiknya menegangkan, dan sedikit membuat saya kesal. Dan sayangnya cerita ini akan sedikit membuat kalian, kalau lihat filmnya, soalnya alur waktunya itu berbeda, tetapi satu ceritakan gitu. Film ini sangat memberi manfaat pada kita ya, dimana para pahlawan berjuang untuk mempertahankan negara. Kalau zaman sekarang mah mana kayak ini mana kayak gitu coba. Pak bocil TikTok merajalela yang ada juga ya. Saya izin pamit ya untuk kalian semua, jangan lupa like and subscribe, share juga. Oke, assalamualaikum.